Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Subur Santoso di channel SS Math, channel pembelajaran yang mengedepankan proses. Dan bersama saya kali ini kita akan membahas trigonometri untuk bagian yang kedua. Namun jangan lupa sebelumnya untuk menekan tombol subscribe dan membagikan video ini untuk membantu pengembangan channel ini ke arah yang lebih baik. Dan semoga saja channel ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Baik, kita langsung masuk ke perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Ini ada 6 perbandingan dasar trigonometri dan ini masing-masing mempunyai balikannya ya. Sinus balikannya kosinus, kosekan maaf. Sedangkan kosinus balikannya dari sekan, tangen balikannya dari kotangen. Dan ini merupakan sisi depan, saya sengaja kasih warna biru, sisi sampingnya berwarna hijau, sedangkan sisi miringnya berwarna merah. Ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya, trigonometri bagian yang pertama. Nanti apabila menjumpai kesulitan pada pembahasan selanjutnya, bisa dilihat kembali video saya. Ya, ini alamat linknya. Baik, kita langsung masuk ke soal 1. Jika 4 kali kot atau kotangen alfa sama dengan 3, tentukanlah nilai dari sin alfa negatif cos alfa per sin alfa positif cos alfa atau tambahkan cos alfa. Nah, kita akan menjawab ya. Ini ada 4 kali kot alfa sama dengan 3, 4-nya kita lenyapkan seperti biasa, kita bagi ruas kiri dengan 4, ruas kanan pun kita bagi dengan 4, sehingga kot alfa sama dengan 3/4. Untuk mempermudah analisis kita selanjutnya, kot alfa ini kita rubah menjadi tan alfa. Tan alfa adalah balikan dari kot alfa, sehingga 3/4 cukup kita balik saja menjadi 4/3. Selanjutnya kita menganalisis dengan segitiga siku-siku, tentunya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini ya segitiganya, segitiga A, B, C dengan siku-siku di C, dan pada titik A ada sudut alfa yang menghadap ke ruas garis BC atau sisi yang berwarna biru. Ini kita tetapkan sebagai sisi depan. Tan alfa perbandingannya adalah desa ya. Ini ya, desa depan berbanding samping, sehingga ruas garis BC-nya 4, ruas garis AC-nya 3, menjadi 4 berbanding 3. Nah, setelah kita dapat kedua ruas garisnya ya, kita tinggal mencari tentu saja nih ruas garis AB atau sisi miringnya. Kita gunakan teorema Pythagoras. Ya, ini kita kuadratkan ya, kita jumlahkan 16 ya, positif 9, hasilnya 25. Ini masih ada tanda pangkat 2, kita kuadratkan ya, akar kuadrat dari 25 sama saja dengan 5, sehingga kita dapat ruas garis AB-nya 5. Karena yang tanyakan adalah sin alfa dan cos alfanya ya, kita munculkan dengan menganalisis perbandingan dari sudut A. Perbandingan sinus adalah demi ya, depan berbanding miring, sehingga perbandingannya menjadi 4 berbanding 5 atau 4/5. Sedangkan cos alfa sami ya, samping berbanding miring ya, cos alfa menjadi 3/5. Lalu kita bisa menjawab pada soal yang ditanyakan. Nah, ini yang ditanyakan ya, sin alfa negatif cos alfa per sin alfa positif cos alfa. Ini ya 4/5 negatif 3/5 per 4/5 positif 3/5. Nah, ini ya, karena penyebutnya sudah sama semua, ini 4 ya, negatif 3 menjadi 1/5, sedangkan 4 positif 3/5 menjadi 7/5. Nah, perlu perhatikan di sini, ini adalah 1/5 pecahan, yang membagi pun pecahan, sehingga pembagian menjadi perkalian, sedangkan 7/5 berbalik menjadi 5/7, sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk 1/5 dikalikan 5/7. Nah, ini bisa kita coret aja ya, 5 dengan 5, sehingga hasilnya 1/7. Jadi sin alfa negatif cos alfa per sin alfa positif cos alfa bernilai 1/7. Baik, kita langsung masuk pada soal kedua. Jika sin X, ini sudut ya, sama dengan 1/2 kali akar 2 atau akar kuadrat 2, tentukanlah nilai dari, nah ini dibaca, kuadrat dari kosekan X negatif kuadrat dari sekan X per kuadrat dari kosekan X positif kuadrat dari sekan X yang kita cari. Ya, kita
mencarinya dengan seperti tadi ya, analisis dengan bantuan ini segitiga siku-siku. Tentunya nanti kita terapkan teorema Pythagoras. Nah ini ya, siku-siku di C, sedangkan ini sudut X nya pada titik A menghadap ke ruas garis BC sebagai sisi depan. Sin X, sin perbandingannya adalah demi atau demi ya, depan berbanding miring, sehingga di sini depannya, sisi depannya atau ruas garis BC nya 1, sedangkan sisi miringnya 2 kali 2 akar kuadrat dari 2. Selanjutnya kita tinggal mencari sisi sampingnya ya, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah ini ya, nah kalau 2 kalikan akar kuadrat 2, ketika kita kuadratkan berdasarkan sifat eksponen 2, kita pangkatkan 2 atau dikuadratkan menjadi 4. Sedangkan tanda akar kuadrat ini jika dipangkatkan 2 atau dikuadratkan, cukup kita lenyapkannya, kita hilangkan tanda akar sehingga 4 dikalikan 2 menjadi 8. Ya ini positif ya, pindah ruas menjadi 7. Ini ada pangkat 2, kita tarik akar di sini ya, menjadi akar kuadrat dari 7. Jadi AC-nya kita sudah dapat ini ya. Selanjutnya kita tinggal mencari cos-nya ya, perbandingan cos X-nya. Cos tadi apa? Sami ya, samping berbanding miring, sehingga perbandingnya akar kuadrat dari 7 per 2 kali akar kuadrat dari 2. Nah karena kita yang tanyakan adalah kosekan dan sekan, kita munculkan sekarang. Balikan dari sin X, sin ya, balikan dari sin adalah kosekan, jadi cukup dibalik saja ini ya, menjadi 2 kali akar kuadrat 2 per 1, sedangkan cos X mempunyai balikannya adalah sekan, sehingga dibalik saja ya, 2 kali akar kuadrat 2 per akar kuadrat dari 7. Selanjutnya kita bisa mencari apa yang ditanyakan. Nah ya, ini kuadrat dari kosekan X, ini ya, kita kuadratkan ya seperti tadi ya, 2 pangkatkan 2, 4, sedangkan akar kuadrat dari 2 ketika dipangkatkan 2, lenyap nih akarnya menjadi 8 per 1, ini pun sama ya, menjadi 8, sedangkan ini ya akar kuadratnya hilang ya, menjadi 7. Demikian juga yang di bawah ini ya, sehingga dapat tulis menjadi 8 per 1 negatif 8 per 7 per, pecahan bersusun lagi nih ya, 8 per 1 positif 8 per 7. Nah sekarang kita akan melenyapkan 1 per 7, 1 dan 7 nya itu, yaitu dengan cara mengalihkan dengan KPK 1 dan 7 adalah 7. Nah ini kita kalikan ya, semua pembilang kesatuan ini dengan penyebutnya ini ya, di bawah ini kita kalikan secara distributif, yaitu 8 kalikan 7 negatif ya, 8 kalikan 7, ini 7 nya bisa kita coret ya. Demikian juga yang di bawah ya, 8 kalikan 7 56. Nah ini ya, 8 kalikan 7 dibagi 7 sama saja dengan 8, sehingga dapat ditulis 56 negatif 8 per 56 positif 8 ya, hasilnya 48 per 64, atau kalau disederhanakan menjadi 3 per 4. Jadi nilai dari kuadrat kosekan X negatif kuadrat dari sekan X per kuadrat dari kosekan X positif kuadrat dari sekan X bernilai 3 per 4 atau mempunyai perbandingan 3 per 4. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf jika dalam penjelasan maupun teknisnya kurang memadai. Terima kasih yang sudah mau mensubscribe video ini, terima kasih untuk Bandicam, terima kasih untuk semua orang yang telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.